Ada 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah memakan harta riba. Dan ma'ruf ya. Dan para ulama sangat mengetahui sekali bahwasanya riba merupakan dosa yang sangat besar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan fi ma'na minal ayah, orang-orang yang makan harta riba sama saja dia ingin mengajak perang Allah dan Rasulnya. Waliyadzubillah. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Yoa. Kita jumpa lagi di dalam podcast Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Nah, pembahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu 7 dosa besar yang membinasakan. Sekarang kita akan membahas mengenai riba membunuhmu. Ustadz, kondisi saat ini perekonomian kecil sangat turun drastis karena Allah tuh menurunkan makhluk kecilnya yang bernama COVID-19, Ustadz. Iya. Akibatnya warga dihimbau untuk selalu di rumah, sehingga pedagang-pedagang kecil sangat berkurang penghasilannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sebagian mereka harus meminjam uang kanan kiri demi menyambung hidup. Termasuk meminjam uang dengan cara riba, karena banyak lembaga keuangan yang meminjamkan dengan bunga kecil. Nah, itu bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Baik. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Baiklah, berkenaan dengan pertanyaan ini, qadarullah sya'a ma fa'al. Di era ini kaum muslimin ditimpa oleh musibah wabah penyakit ya, yang mana penyakit ini telah mendunia dan menimpa seluruh umat manusia ya, baik yang muslim atau dan yang non Islam, dan itu berimbas kepada seluruh ranah kehidupan ya. Betul. Dan sangat berefek kepada ekonomi. Berkenaan dengan ini, boleh nggak kita meminjam uang riba ya? Karena mendesak gitu ya. Karena mendesak, darurat lah. Iya, kita katakan bahwasanya la yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seorang hamba melainkan sesuai dengan kadar keimanannya. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan zalim kepada seorang hamba. Tidak akan zalim. Jadi dengan adanya musibah ini, pasti ada di sana ada jalan keluarnya, pasti di sana ada jalan keluarnya, dan nggak mesti kita melakukan dan melanggar hukum Islam. Dan tentunya riba, pembahasan riba adalah pembahasan yang sangat besar, dan itu merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Salah satu di antara dosa besar. Dalam hadis yang ma'ruf ya, as-sab'u minal mubiqat, ya, di antaranya ar-riba wa aklur riba. Ada 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah memakan harta riba. Dan ma'ruf ya. Dan para ulama sangat mengetahui sekali bahwasanya riba merupakan dosa yang sangat besar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan fi ma'na minal ayah, orang-orang yang makan harta riba sama saja dia ingin mengajak perang Allah dan Rasulnya. Waliyadzubillah. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian juga Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ma araftu dhanban a'zam min an yudkhila ar-rajul ar-riba fi jawfihi. Saya tidak tahu, kata Imam Malik, dosa yang paling besar di dalam Al-Quran daripada seseorang memakan harta riba. Harta riba merupakan perbuatan dosa yang sangat besar, dan tentunya ini bukanlah menjadi solusi, walaupun memang banyak saudara-saudara kita yang mengalami penurunan dan ekonominya ngedown gitu, benar-benar anjlok gitu. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali dengan atas kadar keimanannya. Mudah-mudahan di sana ada solusi. Ada hikmah di balik itu semua. Dan insya Allah pasti akan memberikan solusi. Ingat,
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yaj'al lahu makhraja. Orang saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap memperhatikan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah, dan meninggalkan apa-apa yang dimakruhkan, dan apalagi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah akan memberikan jalan dan solusi bagi problem yang kita alami sekarang ini. Jadi walaupun udah dalam kondisi darurat, riba itu tetap haram dan tidak bisa kita lakukan perbuatan tersebut ya, Ustaz. Iya. Tetap tidak bisa kita pinjam dengan cara riba ya. Iya, jadi jangan sampai kita gara-gara itu ya kita usahakan ya, mumpung kita mungkin masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kita cari pekerjaan. Nggak mesti kan kita pinjam uang buat modal usaha, itu nggak mesti. Ada cara-cara lain, mungkin kita bekerja, mungkin ya nguli atau apa, mengeluarkan tenaga, jasa. Bismillah masih ada solusi yang lain. Nah, kalau sudah terlanjur gitu, Ustaz, nggak tahu nih hukumnya nih bahwa itu riba, tapi udah terlanjur pinjam itu bagaimana? Adapun untuk saudara-saudara kita yang telah terlanjur untuk melakukan dosa ini, ya kita katakan bahwasanya ini merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha menerima taubat. Allah sesungguhnya rahmat Allah sangatlah luas. Inna rahmati wasi'at ghadabi, kata sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Sesungguhnya rahmatku melebihi murkaku. Jadi walaupun memang Allah katakan di Al-Qur'an dosa riba merupakan dosa yang sangat besar, dan itu merupakan kabair minadz dzunub, dan dosa-dosa yang paling besar, walaupun dengan itu dengan jelas Allah mengancamnya, ketika seorang hamba jujur bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan ampuni. Nah, hartanya itu bagaimana, Ustaz? Harta yang sudah terlanjur harta yang didapatkan dengan dari cara riba itu mungkin bagaimana? Misalkan kalau dia belum tahu nih hukumnya sekarang sudah tahu gitu. Ada orang misalkan menitipkan uang, sejumlah uang ke bank, misalkan anggap aja misalkan 100 juta dititipkan ke bank, beriring waktu misalkan setahun uangnya berubah menjadi 101 juta misalkan, otomatis lebihnya ini adalah riba. Allah Ta'ala alam, para ulama mengatakan uang sisanya ini hendaklah dipergunakan, jangan sampai dimakan. Uang ini hendaklah digunakan untuk fasilitas umum, misalkan untuk memperbaiki jalan, lampu jalan, atau apa, ada misalkan jalan-jalan yang jelek yang ada lubang-lubangnya ditimbun gitu, pakai biaya uang tadi. Berarti khusus untuk sosial aja ya? Untuk sosial, untuk umum. Jadi nggak bisa untuk ibadah ya? Ya. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Untuk keluar dari jeratan riba nih, ada saran dari Ustadz nggak, harus melakukan amalan apa? Tentunya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya dosa riba merupakan dosa yang sangat besar, dan itu para ulama memasukkan dosa riba merupakan min kabair adz-dzunub, dosa-dosa yang besar, hendaklah kita jangan sekali-kali kita mencoba dan ingin mencoba gitu. Jangan sampai seperti itu. Mungkin ada perasaan ingin meminjam atau memulai untuk mendekati, itu jangan sampai, karena ya kita sama-sama tahu bahwa ini dosa besar. Allah Ta'ala alam. Ini masih berkaitan dengan hutang, Ustaz. Nah, jadi gini, misalkan nih ada kawan kita nih udah meninggal nih, Ustaz. Tapi dia masih meninggalkan hutang. Tapi keluarganya nih nggak tahu nih kalau dia itu berhutang kemana aja. Tapi kan sewaktu dia dikuburin, keluarganya udah bilang siapapun yang berhutang silahkan ke keluarga, gitu kan. Tapi kan ada juga orang-orang ini yang nggak datang ke keluarganya gitu loh, Ustaz. Nah, sedangkan keluarga ini tidak tahu tuh. Bagaimana tuh Ustaz hukumnya tuh seperti itu? Jadi di akhir hayat seorang ini yang telah meninggal, dia udah meninggal nih ya, udah meninggal, sedangkan dia masih punya utang pada seseorang. Sedangkan orang ini nggak ingin ngomong ke keluarganya.
Ya Allah Ta'ala alam, jika seandainya orang yang dihutangi ini, misalkan anggap aja misalkan hutangnya 200 juta, dan dia ingin mengikhlaskan misalkan, dan di sisi lain orang yang dihutangi ini ingin menjaga hatinya, dan dia berharap pada Allah semoga dengan ketika dia mengikhlaskan uang tersebut dia mendapatkan pahala yang besar, dan dia tidak mau orang lain tahu gitu ya? Orang lain tahu, dan dia tidak mau memberitahu keluarganya, nggak usah gitu. Jadi nggak usah kasih tahu keluarganya, dia ikhlaskan saja, itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tetap sah gitu ya Ustaz? Insya Allah tidak masalah. Intinya dia redo, dia redo, uang dia dipakai oleh si mayit, dan dia telah ikhlaskan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jadi kalau misalkan si yang dihutangi itu ikhlas untuk melunasi hutangnya sama si mayit, dia cukup sama Allah aja Ustaz ya? Cukup sama Allah aja, dan juga dengan tujuan di sisi lain, misalkan dia ingin menjaga ibadahnya, dan dia ingin sangat berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dengan dia membantu si mayit tadi dan dia sembunyikan ibadah dia itu dan dia ikhlaskan, semoga dia mendapatkan pahala besar. Itu juga itu baik. Itu apa harus ada akadnya sama keluarga Ustaz? Akad saya Enggak. sudah melunasi. Ya, tentunya ketika si yang dihutangi ya ingin mengatakan kepada keluarganya, saya udah redo, ya tentu dia takut misalkan nih, dia takut dia tidak ikhlas karena mungkin jumlah uangnya yang besar. Oh, dia fulan baik, jadi mungkin karena baiknya hati orang ini dan dia ingin menjaga niat dan dia tidak ingin terlihat sama orang lain, dan dia diam saja dan dia redo dengan Dan itu keluarganya semua, pun itu sebenarnya cukup. tidak tahu ya. Berarti itu sudah cukup Ustaz ya? Makanya, jadi di dalam Islam, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Islam hutang piutang ini sangat penting. Yang perlu kita ketahui bahwasanya masalah hutang piutang ini, janganlah kita berhutang kecuali pada saat yang terdesak sekali. Kalau udah terdesak sekali baru berhutang. Karena di dalam Al-Quran Allah membahas tentang hutang piutang itu satu ayat, itu satu halaman. Itu satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Jadi di situ ketika memang misalkan udah nggak ada solusi lain lagi, memang solusi satu-satunya itu mau meminjam uang, silakan berhutang. Tapi syaratnya apa? Dicatat. Dicatat. Ya qadarullah misalkan meninggal sebelum utang itu terbayar, jadi itu bisa dilunasi. Yang masalahnya misalkan kalau misalkan si yang dihutangi itu ikhlas, ya alhamdulillah. Seandainya naudzubillah ya ada orang yang dihutangi dan orang yang dihutangi ini tidak ikhlas, tidak ridho. Jadi itu kan menjadi masalah bagi si mayit. Begitu. Ustaz, ada nasihat untuk Shahib Yo'an mengenai riba dan hutang Ustaz? Ya, muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan riba di dalam problematika kehidupan kita yang sekarang, bahwasanya riba itu sudah dianggap seperti biasa, pinjam uang, bayar beli motor, kredit, riba itu sudah dianggap hal yang lumrah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya di dalam hadisnya Rasulullah telah mengatakan dengan tegas itu adalah dosa yang besar. Kita harus camkan itu. Kita harus sadari itu bahwasanya itu adalah dosa besar. Jadi kita berusaha untuk mengenali riba, dan kita tuh harus benar-benar mengetahui bahwa itu sangat bahaya. Nah, itu adalah bahaya yang besar. Ya, mungkin itu saja. Demikian Shahib Yo'a, pembahasan kita mengenai 7 dosa besar yang membinasakan. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share ke Shahib Yo'a yang lainnya. Demikian Ustaz, mungkin ada penutup. Ya, kita tutup. Baiklah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sampai demikian pertemuan kita pada kali ini. Kita tutup. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.